Selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Dan juga teman-teman yang dengan setia selalu mendengarkan dan mengikuti acara lewat live streaming maupun melalui Facebook atau YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya, Stefanus Liwijaya, dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya yang terbaik dari Tuhan selalu beserta dengan Bapak Ibu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, puji syukur kalau malam hari ini saya masih beri kesempatan untuk melayani Bapak Ibu, dan biar ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan-renungan arti kehadiran Tuhan, yaitu renungan arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-85. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan, yang sudah Pak Hen share lewat link YouTube atau link Facebook melalui WhatsApp Discipleship. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan membahas firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian 85. Dan malam hari ini saya masih beri tema yang sama, gaya hidup atau kehidupan dari seorang penyembah yang benar. Dan ini adalah bagian yang kedua. Bapak Ibu siap diberkati malam hari ini? Berapa banyak yang mau bilang, aku rindu diberkati Tuhan? Iya, katakan amin dan lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana seharusnya gaya hidup atau kehidupan dari seorang penyembah yang benar itu Bapak Ibu. Yang pertama, dikatakan Bapak Ibu harus memiliki hubungan intim dengan yang disembah. Yang kedua, Bapak Ibu harus mempersembahkan seluruh hidup Bapak Ibu kepada yang disembah, kepada Tuhan. Bapak Ibu harus membawa seluruh hidup Bapak Ibu sebagai persembahan atau sebagai pengorbanan kepada Tuhan. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan bagaimana gaya hidup atau kehidupan dari seorang penyembah yang benar. Poin yang ketiga. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, kita harus mempersembahkan yang terbaik kepada yang disembah, kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya roh, jiwa, dan tubuh ini saja yang harus kita persembahkan kepada yang disembah, kepada Tuhan. Tetapi apa yang terbaik dari apa yang kita miliki, kita persembahkan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu masih ingat tentang kisah yang ditulis di dalam Injil Lukas pasal 7? Bapak Ibu, ini adalah satu kisah yang luar biasa dari sekian banyak kisah yang ditulis di dalam Alkitab. Satu kisah mengenai penyembahan. Nah, judul perikopnya, Yesus diurapi oleh seorang perempuan, dan perempuan ini terkenal sebagai seorang perempuan berdosa. Bapak Ibu, suatu ketika Yesus diundang oleh seorang Farisi yang bernama Simon untuk makan di rumahnya. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya berkumpul di rumah itu, dan semua yang hadir itu adalah laki-laki. Tiba-tiba masuklah seorang perempuan berdosa, dan dia adalah seorang pelacur. Perempuan ini adalah seorang pelacur, dan dia membawa buli-buli dari pualam yang berisi minyak. Murid-murid Yesus pun kaget. Kenapa dia bisa masuk? Dan murid-murid Yesus kebingungan dan hendak mengusirnya. Tetapi perempuan itu menghampiri Yesus dari belakang sambil menangis. Dia mendekati kaki Yesus. Kemudian perempuan ini membasuh kaki Yesus dengan air matanya. Dan kemudian menyekanya dengan rambutnya. Dan tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Dia mencium kaki Yesus berulang-ulang. Lalu dia pecahkan buli-buli minyak narwastu yang sangat mahal harganya itu. Dan terus meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal itu. Sambil menangis. Dan mencium kaki Yesus berulang-ulang. Dan mengeringkannya dengan rambutnya. Murid-murid Yesus berkata, "Hai, apa yang sedang kamu lakukan dengan minyak yang mahal itu?"
Tetapi perempuan itu terus menangis dan mencium kaki Yesus berulang-ulang, mengeringkannya dengan rambutnya dan meminyakinya kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Bapak Ibu, murid-murid Yesus mendiskusikannya. Kamu tahu nggak? Dia itu pelacur. Bapak Ibu, Yesus tahu nggak dia seorang pelacur? Tahu Bapak Ibu. Tapi perempuan itu, pelacur itu, nggak ambil pusing dengan semua yang sedang dibicarakan oleh murid-murid Yesus. Dan kemudian Yesus berkata kepada Simon, Simon, kalau ada dua orang yang berhutang, yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyikanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium aku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kisah yang ditulis di dalam Lukas pasal 7 ini, kita dapat menarik satu rema firman Tuhan, bahwa penyembahan yang seperti ini belum pernah terjadi di Israel. Satu penyembahan yang melewati aturan keimamatan, satu penyembahan yang radikal. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, mengapa penyembahan yang seradikal ini terjadi, Bapak Ibu? Seorang perempuan berdosa datang menghampiri Yesus dari belakang dan melakukan 4 hal. Membasuh kaki Yesus dengan air matanya, kemudian menyikanya dengan rambutnya, kemudian dia mencium kaki Yesus berulang-ulang, dan kemudian meminyakinya dengan minyak yang mahal harganya. Nah Bapak Ibu, apa yang menjadi motivasi dari perempuan berdosa ini untuk melakukan semua ini? Apa yang mendorong perempuan berdosa ini untuk melakukan semua ini? Apa yang menjadi latar belakang dari perempuan ini melakukan semua ini? Apa yang menggerakkan hati dari perempuan dosa ini melakukan semua ini? Dan menurut banyak catatan, perempuan ini pernah mengalami hal-hal yang buruk di dalam hidupnya. Dia pernah mengalami neraka di dalam hidupnya. Karena dia pernah berada dalam lembah kelam dalam hidupnya. Karena dia pernah mengalami cercaan. Dia pernah mengalami hinaan. Dia pernah mengalami ejekan. Dia pernah mengalami olok-olokan. Dia pernah mengalami hujatan. Dia pernah mengalami badai taufan dalam hidupnya. Bapak Ibu, itulah yang menjadi penyebab perempuan berdosa datang kepada Yesus dengan segala hal yang radikal, dengan sangat ekstrim. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah mengalami salah satu dari hal seperti itu dan menyadarinya dalam hidup ini, itulah yang akan merubah penyembahan Bapak Ibu kepada Tuhan. Bapak Ibu, perempuan berdosa ini fokus menyembah. Dia nggak peduli apa kata orang. Dia menghampiri Yesus dari belakang, membasuh kaki Yesus dengan air matanya, menyikanya dengan rambutnya, mencium kaki Yesus berulang-ulang, meminyakinya dengan minyak yang mahal harganya. Dia tanpa harus sekolah Alkitab, tanpa harus sibuk dulu dengan pelayanan, tanpa harus sibuk dengan kegiatan-kegiatan doa. Dan Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Nah Bapak Ibu, apa yang menjadi spesial dengan semua ini? Penyembahan adalah mengenai sikap hati. Ketika Bapak Ibu menyembah dengan sikap hati yang hancur, dengan sikap hati yang penuh penyesalan akan dosa-dosa yang telah diperbuat. Ketika Bapak Ibu menyembah dengan sikap hati yang telah ditebus,
ketika Tuhan ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan, itulah penyembahan yang menggetarkan sorga, yang membuat Tuhan jatuh hati, yang membuat Tuhan terkesan. Dan itulah penyembahan yang menyukakan hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, dan yang berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu, kenapa perempuan berdosa ini melakukan semua ini? Meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal harganya. Karena dia menyadari kehidupan masa lalunya yang penuh dengan dosa. Dan ketika dia datang menyembah, dia rindu untuk mempersembahkan yang terbaik yang dia miliki. Dia sadar Bapak Ibu bahwa hidupnya penuh dengan dosa. Dan ketika Yesus melihat perempuan ini datang menyembah dengan sikap hati yang penuh dengan penyesalan akan dosa-dosa yang telah diperbuat, dengan sikap hati yang menyesali segala perbuatan dosanya, dan Yesus berkata, dosamu yang banyak sudah dihapuskan karena dia telah berbuat banyak kasih. Jadi Bapak Ibu perhatikan, dia bukan saja mempersembahkan hidupnya sebagai yang berkenan di hati Tuhan, tetapi apa yang terbaik yang dia miliki juga dia persembahkan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin menerima sesuatu dari Tuhan, mau yang terbaik atau yang biasa-biasa saja? Sekali lagi saya mau bertanya, kalau Bapak Ibu ingin menerima sesuatu dari Tuhan, mau yang terbaik atau yang biasa-biasa saja? Iya, yang terbaik. Tapi kalau Bapak Ibu mau memberi sesuatu kepada Tuhan, Bapak Ibu mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, Bapak Ibu mau mempersembahkan yang biasa atau yang terbaik? Yang Bapak Ibu persembahkan itu yang biasa-biasa atau yang terbaik? Yang terbaik dong. Yang terbaik. Dan saya percaya malam hari ini Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Malam hari ini kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, penyembahan yang benar bukan hanya hidup ini saja yang kita persembahkan buat Tuhan, tetapi apa yang kita miliki juga yang terbaik yang harus kita persembahkan bagi Tuhan. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu, poin selanjutnya yang keempat adalah seorang penyembah yang benar harus mengenal dan memiliki hubungan kasih dengan yang disembah. Wow, worship is knowing and loving God. Bapak Ibu, mengapa kita harus mengenal dan memiliki hubungan kasih dengan Tuhan? Mengapa kita harus mengenal dan mengasihi Tuhan? Karena Tuhan mau Bapak Ibu memusatkan seluruh hidup Bapak Ibu hanya kepada Dia. Hanya Dia yang menjadi fokus hidup Bapak Ibu. Hanya Dia yang Bapak Ibu rindukan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Hanya Dia yang Bapak Ibu harus senangkan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu tahu nggak kalau Bapak Ibu diciptakan untuk kehendak Dia, untuk kehendak Tuhan? Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam surat Kolose pasal 1 ayat yang ke-16. Surat Kolose pasal 1 ayat yang ke-16 itu dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Bapak Ibu, di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Dan dikatakan di dalam kalimat terakhir, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kemudian Bapak Ibu, di dalam kitab Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-11 dikatakan, mari kita baca sekali lagi. Kitab Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11 dikatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu
semuanya itu ada dan diciptakan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendakmu, semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi Bapak Ibu, ada satu kehendak Tuhan di dalam rencana penciptaan ini. Kalau surat Kolose pasal 1:12 katakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Bapak Ibu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia dan ada kehendaknya. Nah Bapak Ibu, di dalam terjemahan lain dikatakan kita diciptakan untuk kesenangan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan kita untuk menjadi kesukaannya. Bahwa kita diciptakan untuk menyukakan Tuhan. Tuhan menciptakan kita untuk tujuannya. Dan tidak ada agenda lain atau rencana Tuhan yang lain selain menciptakan kita untuk kesenangannya dan kesukaannya. Tuhan menciptakan kita untuk tujuannya. God created you to enjoy. He made you for His purpose. Jadi Dia menciptakan kita untuk tujuannya. Nah, kalau kita melihat lebih jauh lagi Bapak Ibu, kalau Tuhan menciptakan kita untuk tujuannya, untuk kesukaannya, untuk kesenangannya, apa yang Tuhan inginkan dari Bapak Ibu? Apa yang Tuhan mau dari Bapak Ibu? Nah, hal ini telah nyata bagi kita semua. Dan ini menjadi sentral dari pemberitaan firman Tuhan. Kita diciptakan untuk mengasihi Tuhan. We created to loving God. Jadi Tuhan mau supaya kita diciptakan untuk kehendaknya. Kita diciptakan untuk kesukaannya. Kita diciptakan untuk Dia. Untuk kembali membawa kesukaannya kepada Dia. Yaitu menyenangkan Dia. Tuhan mau kita memberikan respon kepada kasih-Nya. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana cara kita menyukakan hati Tuhan? Tuhan mau kita memberikan respon terhadap kasih-Nya kepada Dia. Nah Bapak Ibu, satu percakapan Yesus dengan seorang ahli Taurat di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 36 dan 38. Mari kita baca Injil Matius pasal 22 ayat 36 dan 38. Di situ dikatakan, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi Bapak Ibu, Tuhan ingin supaya kita mengasihi Dia dengan cara apa? Dengan cara Dia. Dan Yesus menyampaikan ini kepada salah seorang ahli Taurat. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Bapak Ibu boleh lupakan semua. Bapak Ibu boleh tidak mencapai hal-hal yang Bapak Ibu inginkan di dalam hidup ini. Tapi satu hal yang tidak boleh Bapak Ibu lupakan. Apa itu Bapak Ibu? Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi cara terbaik untuk menyenangkan Tuhan, cara terbaik untuk menyukakan Tuhan, cara terbaik untuk mengembalikan kasih Tuhan, untuk merespon kasih Tuhan adalah menyenangkan Tuhan. Cara terbaik untuk menyenangkan Tuhan adalah mengenal kasih-Nya. Cara terbaik untuk menyenangkan Dia adalah mengenal bagaimana Dia mengasihi kita. Dan merespon kasih itu dengan segenap hati. Dan dengan segenap jiwa. Dan dengan segenap akal budi. Itulah yang terutama. Dan inilah yang disebut penyembahan. Bapak Ibu, satu ayat lagi yang akan menutup renungan malam hari ini.
kita akan baca di dalam Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Mungkin bisa ditampilkan Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Dikatakan, I don't want your sacrifices, I want your love. Aku tidak mau korban sembelihan, tapi aku mau kasih setia. Aku tidak mau persembahanmu, tapi aku mau pengenalanmu akan aku. Jadi Bapak Ibu, kita diciptakan untuk mengasihi Tuhan dan untuk mengenal Tuhan. Itulah worship. Worship is knowing and loving back to God. Bapak Ibu, saya rindu untuk menaikkan satu pujian bagi Tuhan sebagai respon terhadap kasih Tuhan, sebagai ungkapan cinta kasih saya kepada Tuhan, yaitu dengan mengasihinya dan dengan menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini bersama-sama. Segenap jiwaku, dan ku mau pegang perintahmu, dan ku mau lakukan firman-Mu. Itulah tujuan hidupku.
hanya menyenangkan hatimu. Oh haleluya, haleluya. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Nah, Bapak Ibu, itulah yang menjadi tujuan dari kehidupan seorang penyembah yang benar, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana seorang penyembah yang benar selalu menyenangkan hati Tuhan? Dengan mengasihi kembali Tuhan yang telah terlebih dahulu menyatakan kasih. Dengan merespon kasih Tuhan, dengan cara mengasihinya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Amin. God bless you all. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan-renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini, dalam Zoom meeting Discipleship ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Apapun itu, sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Percayalah, ketika Bapak Ibu Saudara saya mencari kebenaran firman Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau ada nanti yang mau menambahkan atau ada yang bertanya, nanti Pak Hens atau Pak Repri yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.